Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful dari kelas S1 Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Kedudukan Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya, seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Nasab Rasulullah SAW. Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik dari ke atas, ke bawah maupun ke samping. Akan tetapi Rasulullah SAW lahir dari keluarga yang bersih, dikala masyarakat Mekah yang kotor pada saat itu. Seperti hadis riwayat Baihaqi mengatakan, aku lahir dari pernikahan bukan dari perzinahan. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi SAW. Yang pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. Yang kedua, bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang mesti dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir, bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam. Jasad atau fisik Rasulullah SAW. Jasad Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu diikat kemas, badannya yang kuat, tingginya yang sederhana, dan sebagainya. Dari gambaran jasad ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Kedudukan Muhammad SAW. Yang pertama, Abdun min ibadillah. Sebagai Abdun min ibadillah, Muhammad SAW tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa atau insanan, memiliki garis keturunan atau nasaban, dan berjasad atau jisman. Seperti Quran Surat Al-Kahfi Juz 18 ayat 110 mengatakan, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW melakukan aktivitas makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia lainnya. Yang kedua, Rasulun minal mursalin. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balagor risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah atau menunaikan amanah. Seperti Quran Surat Al-Maidah Juz 5 ayat 67 mengatakan, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan atau apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Untuk mengetahui Nabi SAW sebagai Rasul minal mursalin dapat kita ketahui dengan jelas dari ad-dawun nabawiyah atau dakwah Nabi, khususnya di dalam fiqh dakwah atau kajian tentang aktivitas dakwah beliau. Yang terakhir, Imamul Ummah. Beliau pun bertugas menjadi Imamul Ummah atau pemimpin umat. Hal ini menjadi salah satu bukti kebenaran firman Allah Ta'ala yang menyebutkan bahwa keturunan Ibrahim alaihissalam akan dijadikan pemimpin-pemimpin yang membimbing di atas jalan yang benar. Seperti Quran Surat An-Anbiya ayat 73 mengatakan, kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Pedoman hidup bagi manusia.
Muhammad SAW juga mengajarkan as-sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud dari sunnah Nabi adalah sebagai suatu yang diucapkan, disetujui, dan diamalkan olehnya sebagai minhajul hajjah atau pedoman hidup bagi manusia. Seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 151 mengatakan, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. As-Sunnah adalah landasan fiqhul ahkam atau kajian hukum yang menjadikan rujukan umat Islam dalam beramal atau mengambil keputusan. Kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanah dari Allah, dan sebagai pemimpin umat, serta bukan karena Nabi Muhammad SAW ia memiliki kedudukan sebagai Nabi dan Rasul. Lantas juga bukan karena pengakuan dari para sahabat dan pengikutnya, akan tetapi Allah lah yang memilihnya menjadi Nabi rahmatan lil alamin, yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Sekian dari pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.